Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang. Jangan lupa siapkan kopimu dan cemilanmu. Selamat mendengarkan. Bab 30. Apakah Anda punya solusi? Tuan Lut, tanya Bianca. Aku harus memahami situasinya terlebih dahulu untuk membuat strategi. Nona Bianca, tolong jawab pertanyaanku. Kemana dan bertemu siapa saja Anda hari ini? Balas Luther. Hari ini aku bertemu dengan Darwin. Dia mengajakku untuk membicarakan masalah bisnis. Kemudian, kami membahas masalah mitra usaha. Tetapi aku menolaknya. Jawab Bianca dengan jujur. Oh, jadi, apakah Anda meminum minuman yang dituangkannya? Tanya Luther lebih lanjut. Tentu saja tidak. Darwin adalah orang yang ambisius. Dia selalu mengincar harta keluargaku. Aku sangat waspada terhadapnya. Jadi, mana mungkin aku makan atau minum sembarangan? Bianca menggelengkan kepala. Kak, kalau didengar dari ceritamu, sepertinya agak aneh. Kalau kamu nggak makan atau minum, lalu kenapa kamu bisa terkena racun? Tanya Belinda dengan heran. Mana aku tahu. Bianca memutar bola matanya. Nona Bianca, saat kalian ketemuan tadi, apakah kamu mencium sesuatu atau menyentuh sesuatu yang aneh? Luther mencoba mengingatkannya. Oh, setelah kamu bilang begitu, aku jadi teringat. Bianca tiba-tiba tersadar. Ketika baru masuk ke dalam ruangan, aku memang mencium aroma yang sangat khas. Saat itu, aku mengira bau itu adalah aroma terapi. Jadi, aku tidak terlalu memperhatikannya. Tapi, setelah menciumnya dalam waktu lama, kepalaku mulai pusing dan tubuhku juga mulai merasa panas. Untungnya, aku sudah berwaspada sebelumnya, sehingga aku buru-buru pamitan. Kalau tidak, aku pasti sudah celaka hari ini. Kalau begitu, masalahnya ada di aroma terapi itu. Luther merenung seraya mengangguk. Tuan Luther, apa kamu punya strategi? Tanya Bianca. Tadi aku sudah periksa. Sepertinya di dalam tubuhmu masih ada sisa ambergris. Kalau dugaanku benar, orang itu sepertinya menggunakan ambergris yang dicampurkan dengan berbagai tanaman obat perangsang lainnya untuk membuat racun. Ujar Luther menjelaskan. Walaupun sekarang kita sudah tahu penyebabnya, masalahnya adalah bagaimana kita menemukan orang ini. Tanya Belinda sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Ambergris relatif langka. Seharusnya tidak banyak orang yang membelinya. Kita cukup mencari tahu orang yang melakukan transaksi ambergris belakangan ini, lalu menyaring nama-nama yang mencurigakan. Aku yakin, kita pasti bisa mendapat hasilnya dengan cepat, kata Luther. Ide bagus. Aku akan menyuruh orang untuk menyelidikinya. Tatapan Bianca tiba-tiba berbinar dan dia langsung memberi instruksi pada bawahannya. Dengan kekuasaan keluarga Kaonata, melakukan penyelidikan seperti ini tentu tidak sulit. Nona Bianca, kalau tidak ada urusan lain lagi, aku pamit dulu ya. Ketika Luther baru saja hendak pergi, Bianca tiba-tiba mengundangnya. Tunggu. Tuan Luther, bagaimana kalau hari ini kamu makan di rumah kami saja? Luther menolak secara halus. Itu, aku sudah ada janji. Ada janji, Bianca berkata dengan wajah curiga. Jangan-jangan, kamu janjian dengan mantan istrimu. Apa Tuan Luther merasa aku tidak secantik dia? Atau mungkin tubuhku tidak sebagus dia? Sambil berbicara, Bianca memamerkan lekuk tubuhnya yang sintal. Luther terdiam sejenak. Wajahnya menjadi kaku. Dia sama sekali tidak berani membalas ucapan Bianca. Hehehe, bercanda. Kok, melihat reaksinya, Bianca langsung tersenyum lebar. Lantaran Tuan Luther sudah ada janji, aku juga tidak akan memaksa lagi. Tapi, untuk menunjukkan rasa terima kasihku, masih sebuah benda yang ingin kuberikan padamu. Usai berbicara, Bianca melambaikan tangan untuk memberi isyarat keluar ruangan. Dalam sekejap, seorang pelayan membawa masuk sebuah kotak hadiah yang sangat cantik. Di dalam kotak ini ada 2 botol arak yang telah disimpan selama bertahun-tahun. Memang sengaja kusimpan karena aku tidak rela meminumnya. Mohon terimalah hadiahku ini, Tuan Luther. Seru Bianca seraya mengulurkan tangannya. Kalau begitu, akan kuterima hadiah ini. Luther menerima kedua botol itu dan langsung menyimpannya. Setelah membantu seseorang, wajar saja dia mendapatkan sedikit imbalan.
Barang yang diberikan oleh Bianca pastinya tidak akan mengecewakan. Belinda, antarkan Tuan Luther keluar. Perintah Bianca. Oh, balas Belinda dengan enggan. Kemudian, dia dan Luther masuk ke mobil Lamborghini miliknya. Kring, saat Luther baru saja naik ke mobil, tiba-tiba ponselnya berdering lagi. Luther mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari kakek Ariana yang bernama Darius Warsono. Halo, Luther, jam berapa kamu datang? Kita semua akan makan malam bersama, kata Darius. Kakek, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan, jawab Luther mencoba untuk menolak secara halus. Sesibuk apapun, kamu tetap harus makan, kan? Ariana juga keterlaluan. Masa dia nggak memberimu waktu libur sama sekali? Setelah bertemu nanti, aku akan mengomelinya. Darius terdengar sedikit marah. Bukan salah dia. Ini memang gara-gara aku sendiri, jawab Luther membela Ariana. Sudahlah, kamu nggak usah membelanya. Aku paling memahami sifatnya. Ini pasti gara-gara dia. Kamu datang saja dulu. Kali ini kakek akan memihak padamu. Bagaimanapun, sekeluarga seharusnya lebih sering berkumpul. Kalau begitu, baiklah. Luther tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Setelah menjadi menantu di keluarga Warsono selama 3 tahun, hanya kakek Darius yang paling menyayanginya. Luther sendiri juga sangat menghormati kakek Darius. Setelah pertemuan kali ini, mungkin mereka akan sulit untuk berjumpa lagi kelak. Anggap saja kali ini adalah sebuah perpisahan dengan orang tua itu.